Manajemen PT GRA 13 atau Toko Buku Gunung Agung mengkonfirmasi kabar kondisi perusahaan termasuk PHK karyawan. Direksi memutuskan untuk menutup seluruh outlet yang masih tersisa pada tahun ini. Ketika beban besar sayangnya itu tidak sebanding dengan pencapaian penjualan usaha setiap tahunnya, yang mana semakin berat dengan terjadinya wabah pandemi COVID-19 di awal tahun 2020. Direksi memastikan pilihan untuk menutup seluruh outlet Toko Gunung Agung adalah bijaksana, mengingat kerugian operasional yang begitu besar. Soal kabar PHK karyawan sepihak, pihak direksi Toko Gunung membantah. Mereka mengungkapkan proses penyelesaian tetap dilakukan sesuai prosedur aturan perundang-undangan, baik melalui bipartit maupun tripartit. Kabar yang mengatakan bahwa Toko Gunung Agung melakukan PHK sepihak 350 karyawan adalah tidak benar. Setelah tak naik sejak 2016, pemerintah akhirnya akan menaikkan standar uang lembur pegawai negeri sipil pusat pada tahun 2024. Meski begitu, tidak semua PNS bisa lembur. Uang lembur merupakan kompensasi bagi PNS yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023, PNS dengan golongan 1 maksimal hanya boleh menerima uang lembur Rp18.000 per orang per jam, golongan 2 Rp24.000 per orang per jam, golongan 3 Rp30.000 per orang per jam, dan golongan 4 Rp36.000 per orang per jam. Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Lisbon Sirait menjelaskan kenaikan tersebut perlu dilakukan karena uang lembur PNS tidak pernah naik sejak 2016. Meski begitu, untuk besaran uang makan lembur tetap sama dengan aturan sebelumnya dan tidak ada perubahan juga pada besaran uang lembur dan uang makan lembur untuk pegawai non-ASN di kantor kementerian dan lembaga. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan penjualan motor listrik sampai saat ini belum menggembirakan. Padahal pemerintah sudah memberikan subsidi pembelian motor listrik Rp7 juta per unit. Ia juga membeberkan sejumlah alasan kenapa pembelian motor listrik masih mini atau tidak laku. Muldoko, yang juga Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia atau Periklindo, mengungkapkan beberapa alasan. Di antaranya, masyarakat dinilai belum banyak mengetahui perihal peraturan menteri yang sudah turun, serta adanya aplikasi yang belum disosialisasikan. Selain itu, pemerintah juga melihat bahwa ada pihak tertentu yang harus berat menanggung kebijakan ini, yakni dealer. Dealer punya pembiayaan yang juga terbatas, sehingga tidak bisa terbebani banyak biaya. Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi menerbitkan aturan mengenai pemberian bantuan untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB, yakni sejak 20 Maret 2023. Namun, hingga hari ini, Muldoko mencatat penjualan motor listrik baru mencapai 108 unit. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD mengungkapkan proyek pengadaan Base Transceiver Station atau BTS 4G Kominfo terus dilanjutkan meski ada indikasi korupsi. Hal ini juga menjadi perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. Adapun proyek pembangunan BTS 4G Kominfo yang dimulai sejak 2020 memakan biaya Rp28 triliun. Secara bertahap, anggaran dicairkan hingga 2024. Sebanyak Rp10 triliun sudah cair untuk proyek pembangunan tower BTS dengan target 1.200 tower dalam jangka waktu 2020 hingga 2021. Kemudian, pernyataan BPKP dari dana Rp10 triliun tersebut, Rp8 triliun lainnya telah dikorupsi. Hingga saat ini, hanya 985 tower BTS 4G yang telah dibangun, itu pun tidak bisa digunakan sepenuhnya. Mahfud menambahkan, sebelumnya proyek pengadaan BTS itu sudah berjalan baik sejak 2006 hingga 2019. Hanya pada tahun 2020 hingga 2021 mulai mangkrak atau tidak terbangun. Alhasil, menurut Mahfud proyek ini harus dilanjutkan, supaya menara yang tidak terbangun bisa dipertanggungjawabkan. Pembicaraan plafon utang antara Gedung Putih dan oposisi Partai Republik menemui jalan buntu pada Sabtu malam waktu setempat. Waktu pun kian sempit bagi Amerika Serikat untuk menghindari gagal bayar pada Juni mendatang. Kedua belah pihak mengatakan belum ada pertemuan lanjutan untuk membahas peningkatan plafon utang dari level saat ini yang mencapai $31,4 triliun Amerika Serikat.
Padahal, sebelumnya Presiden AS Joe Biden memastikan negara yang dipimpinnya tidak akan mengalami gagal bayar. Hal ini karena parlemen telah memberi lampu hijau plafon utang akan berlanjut. Kepastian mengenai kenaikan plafon utang AS disampaikan langsung oleh Ketua DPR AS Kevin McCarthy. Dengan peringatan Departemen Keuangan bahwa pemerintah AS dapat kehabisan uang paling cepat 1 Juni, memicu gangguan ekonomi besar-besaran di ekonomi terbesar dunia dan kemungkinan besar di seluruh dunia. Pertempuran politik di Washington telah bergolak tanpa tanda resolusi yang jelas. Partai Republik yang mengendalikan DPR menuntut pemotongan anggaran yang tajam sebagai harga untuk mengizinkan perpanjangan otoritas pinjaman pemerintah dengan menaikkan pagu utang dari 31,4 triliun dolar AS pada saat ini.